124, selamat datang di Ngulik, ngobrolin kuliner dan juga UMKM. Tunggu sebentar. Oh ada Anak gimmicknya. skena ngopinya di Terima Kasih Kopi. Bagus, tepuk tangan saya dulu kalau Capek Kak pikir itu persiapkan dari tadi malam. Dari malam nih. Padahal tadi baru Jina sebut. kayaknya ada gimmicknya tadi. Tapi by the way, ini ngulik spesial Nindi karena ada Miki di luar sering jalan-jalan, Miki di studio, Miki lagi. Betul. Kayaknya harus setiap minggu jalan-jalan supaya fresh juga. Setuju. Apalagi kalau tempat Setuju nongkrongnya. Tidak. Maka masih di sini, tidak ada sanggapatnya. Apalagi kalau nongkrongnya di Terima Kasih Kopi. Aku bisa jadi BA deh. Iya, ya Allah. Padahal saya mencari itu biru-biru kayaknya. Mana birunya? Birunya nih. Biru yang buta warna atau Biru loh ini. Anggap saya biru lah dah. betul. Oke. Bahas biru-biru, bahas Terima Kasih Kopi paling lengkap sama founder dari Terima Kasih Kopi. Halo Kak. Halo. Kak. Thank God masih hidup. Betul, itu paling penting guys. Masih bernafas. Masih hidup. bernafas. Alhamdulillah. Kalau kita sapanya Kak Awi, Iya, tapi Kak nama Awi. lengkapnya Kak Safbrawi, Muhammad Safbrawi. namanya Safbrawi, dipanggil Kak Awi. Dulu TK di mana Kak? Sampai di TK-nya gak lupa ya namanya. Terlalu personal. Oh iya, maaf. Tolong perbaiki lagi, tanya baik-baik dulu kakaknya. Jadi kalau Kak Awi, tadi Safbrawi ya, kita Iya. panggil Kak Awi. Kak Iya. Awi sebagai founder dari Terima Kasih Kopi, Iya. salah satu tempat nongkrongnya anak Makassar. Betul. Iya, Saya benar. kalau di list 5 kafe terbaik nomor 1 Terima Kasih Kopi. Dongeng kasih. Dongeng lagi. Sumpah. Tapi jujur deh teman itu tuh ada Iya. yang betul-betul sering kesini. Kesini. Namanya Fikar. Namanya Fikar. Bismillah Oke. diskon Fikar. Saya usahakan gue ini Fikar diskon. Amin. Tapi kita taunya tuh TKP. Iya. Apa itu TKP? Mau kemana TKP? Terima kasih kopi gitu ya. Oke. Itu Kak Awi gimana ngelihat sekarang tuh anak-anak Makassar jadikan TKP jadi salah satu pilihan gitu. Terus terang, TKP itu awal mulanya muncul itu singkatan TKP itu dari loyalty customer sih sebenarnya. Bukan dari orang saya. justru. Iya, Oh jadi gitu. kebetulan saya nongkrong di sini sama beberapa teman-teman. Saya di TKP, dia lagi nelponan nih. Saya di TKP, TKP apaan gitu. TKP. Oh, Terima Kasih Kopi tahu. Oh, ya udah, Saya kira oke. ada kejadian TKP. Nauzubillah min dzalik. Kejadian ini yang paling seru ada di tempat sini. Iya. Gitu. Jadi officially-nya bukan dari kita sendiri bukan yang dari saya sendiri, keluar bukan itu. saya. Ya, dari loyalty customer-nya Terima Kasih Kopi sampai ada grupnya TKP Crew. Loyal, iya. Jadi Teman yang kerja. bukan customer loyal, customer yang sudah datang di sini. Jadi ekosistem pergaulan lah ya. Pokoknya ada pelari lah, ada anak sepeda, anak skateboard. Jadi dia buat grup, ada pemain bola. Mereka buat grup di sini. Mereka buat grup. Ya udah, jadilah itu TKP. Kalau lu kayak begini nih masuk di kategori mana Kak kira-kira? Di KTP. Kira-kira siapa tuh saya pemain bola kah, pelari gitu atau apa? Mana sebenarnya. Tapi Kawi, gimana awal dari Kawi sendiri bisa terjun ke bisnis coffee shop? Apakah memang dari dulu tuh punya basic kah di yang namanya coffee shop gitu? Oke. Terus terang, saya buta banget dengan kopi. Saya orang yang paling benci dengan kopi. Saya nggak percaya tentang kopi. Saya nggak percaya. Saya orangnya alkoholik. Tahun 2007, saya timba ilmu di bar di Bali, gitu, lama di Bali. Terus pada saat COVID tahun 2020 kalau nggak salah, saya balik dari Bali ke Makassar. Ya udah, itu cita-cita saya, pengen buat bisnis di tanah kelahiran saya sendiri. Itu dia. Terus lingkaran saya kemarin semua founder coffee shop. Ya udah, yang tadinya saya nggak percaya, terus saya survei di Jakarta, ketemulah dengan salah satu founder brand owner coffee shop yang ada di sana. Kata dia, lu jangan main-main dengan kopi bro. Kata dia kayak gitu. Lo kalau main quantity, kita boleh gas dengan alkohol. Betul. Kata dia kayak gitu.
Oke. Jadi awal mulanya terima kasih kopi. Setiap saya ketemu dengan orang selalu saya ada solusi. Pada saat itu semua orang apapun pada saat zaman COVID kemarin tahun 2020 semua orang susah, men. Betul. Nggak ada nggak susah. Saya lebih Nggak ada orang nggak susah. Jadi saya lebih iya, semua orang susah pada saat COVID. Semua orang susah. Tahun 2020 setiap saya masuk ketemu dengan orang, saya nggak ngopi pada saat itu hari. belum. Saya belum ngopi. Setiap ketemu sama orang saya pribadi selalu dapat solusi. Kenapa sih setiap bicara tentang kopi selalu dapat solusi, find the solution. Itu. Jadi gue lihat kopi kemarin tuh. Jadi gue ngomong sama kopi. Ini saya mau tidak mau saya harus berterima kasih dengan kopi. Oke. Karena pada saat zaman susah tahun 2020 itu kemarin selalu saya dapat solusi. Dan yang tadinya saya tidak percaya dengan kopi, sekarang kopi yang bangkitkan saya. Itu dia. Luar biasa. Kopi yang bangkitkan saya. Semua kemarin saya nggak tahu berterima kasih, saya nggak percaya percaya tentang kopi enggak. Duitnya sedikit, men, kalau kopi. Tapi sekarang, wow, kopi gila, men. Benar, Kak. Gila, berjamur. Setiap hari grand opening cafe ini, grand opening cafe itu, benar. tapi tidak ada yang ganti. Terima kasih. Berarti memang maknanya terima kasih kopi adalah bentuk terima kasihnya kakak sempat jatuh, akhirnya mau terima kasih sama kopi dan namanya akhirnya juga terima kasih kopi. Benar. Akhirnya berterima kasih. Ya, saya mau nggak mau, yang tadinya mau nggak mau ya, saya harus berterima kasih dengan kopi. Masa kopi bisa berterima kasih, lo manusia nggak bisa terima kasih sih? Catat. Padahal kata simpel itu sangat makna banget loh. Sekarang kita, kayak contoh nih, kita pecinta kopi, kita coffee lover, oke? Apakah ada dari kalian coffee lover pernah berterima kasih dengan petaninya? Apakah ada dari kalian pernah berterima kasih dengan baristanya? Apakah ada dari kalian coffee lovers yang pernah berterima kasih dengan staffnya? Enggak, jarang. Kita temuin jarang banget. Jarang banget ada hal seperti itu. Peraciknya, petaninya, hospitality-nya kita jarang. Kita cuma menikmatin vibes-nya doang tanpa ada berterima kasih dengan apa yang kita udah nikmati. Padahal dari secangkir kopi itu prosesnya panjang. Panjang banget itu. Oke. Berarti artinya terima kasih kopi itu namanya bukan sekedar nama saja gitu. Ternyata ada ceritanya ya. Ada ceritanya. Banyak banget cerita terima kasih kopi. Sampai banyak orang ngomong, "Kak, udah saatnya nih terima kasih kopi. Buka cabang. Udah saatnya harus buka cabang nih." Buka cabang itu gampang, tapi mengkonsistenkan sesuatu itu yang sulit. Betul. Itu dia. Betul. Banyak, gampang banget. Kalau kita mau buat, udah, ayo kita buat. Banyak, bisa. Tapi yang susah itu bukan susah sih. Untuk mengkonsistenkan sesuatu itu sulit, men. Sama seperti yang dari anak nakal mau pindah ke sana, ya dia berubah, dia bisa berubah, tapi istiqomahnya itu brother, sister, itu dia. Wow, itu dia. Dan balik lagi kalau misalnya dibilang coffee shop kan sebenarnya banyak kan. Gimana nih kalau kakak mungkin dari seorang owner, businessman melihat bahwa ini bersaingnya akan seperti apa mungkin, atau ada tantangan tersendiri mungkin? Wow. Untuk as a founder. Oke, I love a challenge. Saya cinta challenge. Iya, saya suka banget yang challenge. Terus buat saya pribadi, saya tidak berharap dengan saya tidak memikirkan untuk ini saya bakalan kompetisi nih. Ini kompetitor saya enggak. Paling pertama saya adalah memikirkan internal kerja saya gimana. Saya nggak mikirin, kayak macam kemarin banyak coffee shop bercabang di mana-mana. Kalau kita pikirin itu internalnya berantakan dong. Iya nggak sih? Iya dia. Makanya saya fokusnya internal aja. Selama tim saya bisa konsisten dengan baik, selama bisa sesuaikan dengan standar operasional mereka, ya saya yakin kok. Ya benar. Karena terima kasih kopi tuh harusnya kayak kita lihatnya kayak
Mom ini sebentar lagi buka cabang gitu. Karena memang seramai itu kulihat di Instagramnya Terima Kasih Kopi juga. Alhamdulillah ya Allah. Luar biasa banyak kegiatannya. Teman-teman juga kayaknya kemarin di mana kok di TKP. TKP gitu. Jadi maksudnya artinya sebenarnya sih kalau untuk buka cabang mah oke lah ya. Ada tempat, ada waktu, oke gitu. Tapi ya itu dia tadi konsisten di dalamnya gitu ya kayak susah banget loh konsistenkan sesuatu itu susah banget. Karena banyak juga yang bercabang-cabang, misalnya masuk mall tapi bentar doang, kayak paling 6 bulanan sudah itu tutup lagi gitu kan. Jadi memang poin pentingnya tadi harus konsisten. Dan aku suka nih statementnya tadi dibilang bahwa nggak ada persaingan, kita semua sama gitu ya. Nggak ada sama sekali, nggak ada. Saya nggak pernah mau memikirkan bahwa ada nih tempat baru nih, ada nih tempat baru. Karena circle perkopian itu aja yang keputar. Itu aja yang keputar. Itu aja yang keputar. Jadi ya satu kalau saya pribadi selama orang tidur aja dapat rezeki nggak? Iya, apalagi kita udah berusaha. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Iya, itu aja. Kun fayakun, terjadi maka terjadi, itu aja sih. Tapi menurutku juga Terima Kasih Kopi tuh cukup ini ya Kak, karena maksudnya tuh Terima Kasih Kopi itu dari tahun berapa sih? Tahun pas setelah COVID. Nah, itu kan maksudnya sebelum ada Terima Kasih Kopi tuh coffee shop udah di mana-mana ya. Tiba-tiba muncullah Terima Kasih Kopi, tapi ternyata dia kalau data ya, kalau saya melihatnya sih cukup cepat Ki untuk ke permukaan. Terus di anak-anak Makassar tuh yang menurutku lebih terbilang cepat Ki gitu. Tapi gimana dulu Kak Awi waktu mau buka coffee shop gitu. Padahal kan di Makassar udah banyak nih. Apakah tidak takut gitu? Karena kan banyak nih coffee shop yang sudah dikenal sama anak muda gitu. Iya. Ketakutan ada. Iya, ketakutan banyak banget. Rasa ketakutan, terus mental sempat down, apa segala macam, ya udah. Itu nothing tulus aja buat gue. Betul. Nothing tulus. Buat ya udah, selama gue berusaha, selama gue yakin dengan tim yang gue ini, ya udah pasti. Karena satu kemarin mental juga sempat down banget. Tahu sendiri lah ya. Dan gue pernah ingat tuh. Gue pernah dari jalanan. Gue pernah dari jalan, terus tiba-tiba hal kayak gini, mental orang di jalan kayak gimana sih? Iya nggak sih? Iya nggak sih? Sangat terbanting sini. Iya dong. Jadi kalau gue sendiri kemarin itu yang gue persiapin adalah mental gue. Mental gue harus double men. Harus double banget. Mental gue harus gimana caranya mental gue yang ya udahlah. Ya udahlah. Maksudnya gue yakin nih, gue tahu jalan, lu pasti bakalan kasih gue jalan. Itu dia. Karena kalau gue sendiri pribadi, gue berbisnis juga, salah satu gue berbisnis sama yang di atas sebenarnya. Itu dia kunci gue itu. Gue berbisnis sama yang di atas juga sih. Itu dia. Jadi sebenarnya bisnisnya oke dengan sesama manusia, tapi ingat bro, di atas bro. Sama Tuhan ya. Tuhan menciptakan yang menciptakan ini semua. Sekeren apapun konsepnya, kalau kita tidak meminta gitu ya. Iya dong. Itu dia. Benar. Kalau teamwork. Nah, karena kan di Instagramnya, di sosial medianya itu kayaknya tershow pegawai-pegawainya, teman-teman baristanya, and everything. Itu strategi kah untuk mendekatkan kita bahwa kru Terima Kasih Kopi teman kalian juga kok, teman nongkrong juga kok. Oke, jadi saya hal yang paling pertama di sini, saya nggak jual produk terus terang. Saya jual hubungan. Saya jual hubungan. Jadi hal yang paling pertama mereka jual di sini adalah hubungan mereka antara customer dengan staff. Kalau produk masih banyak kok, kopi enak daripada Terima Kasih Kopi. Tapi gue nggak mau kalah. Iya dong. Iya dong. Masih kok ya. Sama seperti contoh KFC. KFC di mana brandnya bercabang di mana-mana, ya kan. Kalau kopi es kopi susu di mana-mana ada banyak. Betul. Iya, masih banyak kopi enak daripada kamu. Itu, tapi yang selalu saya bawa briefing ke mereka, teman-teman kru Terima Kasih Kopi, hal yang paling pertama adalah value yang kita kejar. Bagaimana bisa menghasilkan value? Ya itu dia. Satu,
attitude kalian, hubungan kalian dengan customer, pelayanan kalian kayak gimana. Itu hospitality kalian kayak gimana itu. Nah, yang thank God, ya terima kasih sama yang di atas. Kita udah hampir 4 tahun. Ya, here we go. Pendatang baru di dunia kopi. Itu dia. Dia tuh pendatang baru di tengah-tengah coffee shop yang sudah ada semua namanya gitu. Dan menurutku kebiasaan ngopi yang beriringan dengan sosial media, adanya budaya skena, itu beriringan juga dengan terima kasih kopi. Jadi kayak sudah ada nih di kepalanya orang Makassar. Skena itu di sini. Jadi kita takut tahu kita datang kayak gaulnya Makassar kayak di sini gitu. Kita kayak outfit betul sih kira outfitnya begini kan. Enggak juga. Biasa ada target market. Kalau saya menceritakan mengenai target market ya kita all in aja sih. Semua kalangan ya. Kalau semua kalangan datang ya berarti marketingnya bekerja. Itu dia. Kalau target marketnya anak skena apa segala macam. Kita nggak spesialkan ke sana juga, tapi ya udah semua kalangan aja. Dengan tersendirinya. Jadi mereka ada volume, ada level di sini. Kita buka jam 10 pagi, jam 10 pagi itu orang kantoran sampai jam 2 gitu kan. Jam 2 orang istirahat, jam 2 dari orang bank, nasabah bank ngumpul sampai jam 5, jam 5 pulang kantoran sampai jam 7 anak-anak baru anak nongkrong. Artinya semua ini ya bukan cuma anak-anak mudanya tapi orang-orang kantoran juga cocok berarti di sini. Terus juga tapi itu yang penasaran Kak, karena tadi kan ngobrolin soal hubungan gitu. Kemarin tuh sempat dengar di mana ya di sosial medianya itu teman terkasih. Itu tuh sebutan apa sih Kak? Teman terkasih sapaan itu sapaan kami. Sapaan ke Jadi ada benar. Teman terkasih itu nama audiens di Terima Kasih Kopi, terus barista terkasih, terus yang saya branding itu teman terkasih sama suara terkasih. Suara terkasih itu di hari Kamis. Itu kayak gimana tuh Pak? Live music, ada karaokean, live music, itu dia. Itu ada timnya kan yang mikirin sekecil detail sapaan, sekecil detail ide itu ada timnya atau Kak Awi sendiri? Kemarin kita ada kolaborasi dengan tim. Kemarin ada kolaborasi dengan tim. Terus ya udah yang saya dapat itu ya udah saya dalamin aja. Itu dia. Artinya memang menganggap customer tuh bukan cuman pembeli aja ya, tapi teman terkasih yang kalau teman kan kita tiap hari ketemu gitu ya. Berarti bisa setiap hari gitu main-main ke TKP-nya. Nongkrongnya biasa di mana Kak? Biasanya saya di pasar. Di pasar. Di parkirannya. Iya, jadi saya quality time sama keluarga aja jarang. Karena fokus di sini aja. Itu jadi bangun pagi ke pasar. Rute saya itu pasar Terima Kasih Kopi, pasar Terima Kasih Kopi. Jadi yang belanja saya. Oh, sendiri? Iya. Tahu apa yang dibutuhkan? Tahu dong. Iya. Maksudnya itu kan perlu waktu, Kak. Ya, perlu waktu, perlu ini juga. Iya, jadi saya yang pasar, saya yang gimana ya? Seninya di situ. Cari bahan promo. Gitu. Benar. Jadi biasa kalau UHT susunya first milknya di mana cari yang promo nih. Itu seninya di situ saya. Kalau tawar menawar di pasar itu seninya saya. Kayaknya kalau disuruh tawar-menawar kita kalah deh. Saya enggak apa-apa sih kalau tawar juga. Tapi kan berarti Terima Kasih Kopi itu justru lebih ke UMKM yang menengah ya Kak. Justru mensupport. Karena belanjanya langsung di pasar. Keren banget Kak. Di pasar langsung. Dan antara banyak pergudangan apa segala macam. Banyak banget supplier mau datang. Dianterin aja Kak. Nanti benar. Maunya main ke pasar. Jadi waktu saya jam 8 pagi bangun, drop barang jam 10, kalibrasi, quality control, udah istirahat jam 12, pulang, balik lagi sore sini sampai malam.
Berarti kalau mau cari Kawi ya selalu Gampang standby banget. di sini. Di sini. Di Terima Gampang Kasih banget. Kopi. Iya, benar. Kalau nggak nanti kita catat aja pasarnya, pasar Jangan dong. Harus lebih kreatif. Tapi kalau boleh tahu naik ke pasarnya naik apa? Ini odong-odong. Jangan jauh. Udah capek lah ya. Tapi kalau berarti Kawi tahu nih tentang bahan-bahan gitu ya kan. Tadi sempat ngelihat Kawi juga ada di bagian bar. Benar. Apakah Kawi juga langsung turun Bikin kopi? bikin kopi? Sometimes, terkadang, kadang, karena apa ya? Kalau bukan kita yang melihara bisnis kita, siapa lagi dong? Tapi kan biasanya kalau udah gede gitu kan, biasanya kan foundernya ya udah tinggal ini aja, tinggal cek-cek aja gimana, oke semuanya all good, udah gitu. Enggak, saya bukan tipikal owner seperti itu. Saya gimana ya? Pokoknya kalau saya sudah nanya di grup, gimana? Aman nggak? Saya nggak percaya dari mulutnya. Saya harus cek pertanyaan saya. Itu benar nggak? Itu amannya? Itu dia. Karena biasanya ada dua di sini. Manusianya yang error atau sistemnya yang error. Itu dia. Jadi quality control harus setiap hari. Itu dia, demi teman terkasih. Demi teman terkasih. Sekali lagi. Itu Teman dia. terkasih. Makanya mungkin banyak yang akhirnya mau ndak mau gulung tikar karena kurang menyentuh dengan usahanya sendiri. Bahkan orang lain lebih mengerti dibandingkan dia sendiri gitu ya. Oke. Nah, Kawi, menurutku salah satu yang mungkin bikin Terima Kasih Kopi tuh cepat dikenal sama anak-anak Makassar, itu juga salah satunya konsep dari kafe ini sendiri. Nggak tahu ya, apakah memang ada juga seperti ini, tapi yang TKP tuh menurutku sangat ada ciri khasnya gitu. Birunya tuh kalau kita ngeliatin, oh TKP gitu. Itu kira-kira kalau konsep dari ini semua tuh konsepnya seperti apa? Apakah ini Kawi sendiri yang konsep apa gimana? Enggak ada sih, ini comotan-comotan dari Pinterest doang sih sebenarnya. Ini comotan-comotan, enggak terlalu big deal banget buat saya mau sewa kontraktor, sewa beli gambar, enggak ada. Malah tukangnya yang pusing hadapin saya. Karena kemarin ini tadinya tadinya udah kayak udah warna kayak gitu, saya bongkar lagi karena dapat konsep baru dari Pinterest, udah bongkar lagi, bongkar. Soalnya budgetnya bos, kasihan ini semennya apa? Ya udah bongkar lagi. Bongkar. Oke. Itu dia. Oh berarti memang ini ya scroll gitu ya, ngeliat-liat aja gitu. Tapi jadi identitas loh karena biru ini benar-benar pasti kalau ada baju biru begini pasti langsung birunya Terima Kasih Kopi. Terima Kasih Kopi. Dan bahkan sampai ke cup-cupnya tuh biru gitu. Asbaknya itu yang paling ini Kak, yang paling out of the box, asbaknya juga biru. Iya. Bener-bener dipikirin, asbaknya tuh harus biru. Biru sama orange kayaknya cocok, biru sama abu-abu. Di dalam juga beda, di lantai kemarin juga beda pertama konsepnya. dari Bali ke Makassar, tinggal di Makassar. Dulu coffee shop beraninya cuman hitam industrial. Iya, industrial, betul. Hitam industrial itu. Jadi ya udah. Ada sedikit warna ternyata langsung bercerita warnanya, Kak. Jadi ya mau nggak mau main warna coba deh. Main warna, ya udah main warna dapat. Udah alhamdulillah. Thanks God-nya ya. Itu. Dapat birunya. Kalau menunya, Kak. Menunya kan itu namanya unik-unik ya. Tapi kayak dalam banget namanya. Sendiri. Ownernya pernah putus cinta soalnya. Kasian kali. Gimana udah sembuh belum nih? Tapi enggak apa-apa. Tapi masalah. Putus cinta jadinya ke Kawi. Karya emosionalnya kan, emosional. Berarti Kakak sendiri yang memutuskan nama-nama menu? Semua sama istri saya. Istrinya siapa dulu? Ada semuanya. Anaknya lupa ya. Jadi istri juga ngambil banyak andil ya? Iya, banyak banget. Ya behind of the screen-nya dia. Dia mulai padahal dia sibuk terbang loh. Nah, jadi pokoknya kalau ada menu baru, ini apa sih bagusnya? Apa sih bagusnya? Kebanyakan lagunya kebanyakan nama menu kita ambil di lagu Glenn Fredly. Ya pokoknya itu. Lagu-lagu memang yang satu kata tapi dalam. Dan baru-baru kalau nggak salah ngerilis menu baru. 3 menu. 3 menu. Kopi jadul, kisah rasa, memori.
Kopi jadul Kesarasan Memori. Iya. Itu nama-namanya juga unik-unik. Udah itu dari ya udah istri saya tuh Big Boss tuh. Oh, wow. Founder di atas founder. Founder di atas founder. Yang founder aslinya justru yang di rumah. Iya, pasti. Iya. Pas ada founder pergi pasar, foundernya tuh yang di rumah sebenarnya. Tapi itu yang 3 itu Udah apa bisa sih yang dinikmati? Udah. Jadi kalau udah siap. Jadi udah siap. Jadi kalau siap. misalnya penonton, pemirsa, Pendengar juga, Pro 2 dengan Pro 2. pemirsa warga podcast 124 semuanya bisa. Semua Itu pokoknya. kalau mau bisa langsung 3 menu Bisa, itu. bisa langsung. Itu Udah ready. ada risetnya dulu kenapa mesti ditambahkan karena menurutku menu-menu di Terima Kasih Kopi sudah menyajikan nih di 4 tahun. Alhamdulillah ya Allah. Apa pertimbangannya Kak? Bikin deh menu baru deh. Kemarin yaudah banyak banget sebelum boomingnya butterscotch ya. Oh iya, Nah, sebelumnya butterscotch banyak. Kak, ini kenapa nggak ada ini? Kenapa nggak ada ini? Jadi strategi saya ini biarin teman-teman founder coffee shop yang lain duluan buat. Saya yang terakhir. Kenapa? Saya terakhir. Biasa toloknya yang terakhir. Bercanda. Sama balik lagi ada keterlibatan lagi bahwa kita mengusulkan ternyata didengar sama ini ya. Ini diwujudkan. Ini mereka kayak ada tanggung jawab. Pesan deh kan kemarin saya sudah usulkan kemarin. Tapi justru hubungannya lebih kuat gitu. Ternyata masukan tak didengar gitu. Ya kita teman terkasih gitu. Apapun koreksinya itu kami bakalan tampung. Karena tampung dari teman koreksi buat saya koreksi dengan komplainan itu beda. Itu jadi ketika kami dapat koreksi itu suatu penghargaan banget buat kami. Itu dia. Komplainan itu suatu gokil banget. Itu penghargaan. Itu harus lebih baik lagi gitu ya. Tapi nggak ada sih komplain sejauh ini mah. Ya, kadang kita dapat komplainan. Kadang ya biasa human errornya anak-anak. Kita nggak sempurna, tapi kita coba untuk melakukan sempurna buat teman terkasih. Apalagi kalau lagi hektik ya. Iya. Betul. Kita bukan belajar dari kesempurnaan, kita belajar dari kesalahannya kami. Itu dia. Oke. Tapi kalau TKP tuh paling rame tuh jam berapa Kak? Jam hari? Dari jam 7 malam sih, jam 8 malam. Kalau hari enggak tentu semua. Kayaknya setiap hari deh. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Kadang-kadang memang ada orang mau ke sini full key. Ya. Itu lagi full lagi. Itu sebenarnya kodem ini. Iya, kodem itu mungkin di tingkat 3 Amin. Perluas lagi. Amin. Kalau ke depannya kira-kira apa lagi strategi-strategi yang disiapkan atau mungkin ada tahun baruan mungkin di TKP Kak? Kita lihat aja nanti. Kita lihat aja nanti. Cek di Instagram. Karena Halloween rajin sekali. Iya kemarin Halloween. Halloween ya. Macam-macam kalender-kalender besar juga. Iya, kita ikut. Terutama juga buka puasa waktu Ramadan itu kan di sini juga. Jadi stalking. Saya ini kalau kau belah ini. Apa dasarnya? Warna biru nggak? Warna biru kayaknya. Kan ditanya. Kayaknya mbaknya ini bagus ini apa promosi kan terima kasih kayaknya. Pasti itu saya minum dulu. Bisa diatur. 25% ke saya Pak. Jangan dong. Saya dulu kopi paling enak di Makassar. Amin. Oke. Enak mentong. Bisa minta. Jangan saya terlalu menjual. Tapi tes and trial lagi dulu Kak. Siapa tahu gara-gara dia langsung turun. Jangan. Kawi, gimana caranya untuk mempertahankan konsistensi dari rasa gitu ya. Apalagi kan Kawi ini turun sendiri ya kan, turun langsung mulai dari bahannya dan lain-lain. Apa bahkan sampai ke bar juga turun tadi ngelihat bikin sendiri. Gimana Kawi dan tim gitu untuk menjaga? Kalau saya sendiri pribadi quality control dikencangin. Saya nggak terus terang. Kalau dibilang trust issue, trust issue. Pasti ada deh. Iya, mengenai masalah trust issue, ya namanya human error ya. Saya nggak percaya sama manusia, Min. Itu dia. Saya nggak percaya. Kalau dibilang gimana aman, ada baik Pak, aman Pak. Itu kata-kata yang selalu saya benci. Gitu. Gimana kualitas produknya gimana? Aman Pak, aman Pak, baik Pak, aman Pak, baik Pak. Saya nggak percaya hal baiknya. Kalau dia udah bilang aman Pak,
Mending saya marahin kamu daripada saya dikomplain dengan kamu. Karena bukan saya yang gaji kau. Teman terkasih yang gaji kok, bukan Kak bosmu, bro. Itu dia. Betul. Nah, kalau seumpama sedikit demi sedikit orang komplain, mau dibayar apa kok, bro? Iya nggak sih? Iya. Jadi makanya hal yang paling pertama, saya nggak jual produk, saya jual kualitas dan value. Itu banyak. Iya, sampai saya dikomplain sama istriku. Kenapa? Kan ada di sini terus. 70% saya di sini. Betul ya. Iya. Kenapa ini Kak Awi nggak seperti bos-bos yang lain ya? Kenapa itu? Yang kayak cuma terima uang saja. Kenapa mesti turun? Mungkin itu marahnya istrinya kali ya. Iya, itu dia. Karena saya lama di jalan, Kak. Nggak jadi sama, memang- bukan ke anaknya bersulit. Warisan Jini kan perintis. Bukan. Pewaris. Ternyata Jadi saya memang pekerja keras. perintis deh. Iya, saya pekerja keras. Sampai dikomplain lah kiri kanan sama keluarga. Kenapa nggak pernah quality time apa segala macam. Kok curhat sih? Iya, jadi ya udah karena kontrolnya saya kencang banget sama anak-anak yang lain. Itu yang bikin cemburu deh. Gitu. Iya, yang bikin cemburu. Jadi saya harus mau nggak mau saya harus bangun pagi untuk quality control semua produk, kalibrasi kayak gimana segala macam itu. Betul. Tapi justru itu yang bikin lebih tenang. Itu Iya, tenang. daripada terima laporan saya Iya, terima laporan. itu yang tenang saya. Pokoknya kalau saya sudah lihat on the spotnya kayak gimana, udah aman, kebersihan aman, ya udah tinggal lagi, ya udah sampai di rumah nggak lihat CCTV. Balik lagi kerja lagi. Lihat lagi CCTV, ya udah, tolong dulu ini, itu dia. Tapi kalau Kak secara ini, maksudnya penggambaran leadershipnya Kak Awi itu seperti apa sih? Mungkin banyak yang mau juga jadi owner, banyak mau buka usaha. Oke. Apa yang paling penting sebagai leader, pemimpin? Kalau saya sendiri pribadi, ada orang bilang manusia kan manusia ya. Oh iya benar. Iya. Kalau Benar. saya enggak, saya tegas banget orangnya. Kalau saya enggak, ya udah saya yang salah disalahkan, yang benar dibenarin. Itu dia. Karena ketegasan yang saya kasih ke kalian, ke staff yang saya bimbing, ketegasan itu bukan untuk saya, men. Ketegasan itu untuk kalian. Satu, kalau jiwa kerja, mental kerja, saya lihat itu mental kerja. Kalau memang niatnya mereka mau kerja, saya lihat dari jam datangnya. Oke, paling penting itu. Berarti mental kerjanya ini anak gokil. Yang tadinya jam 8 dia ada masuk jam 8, 7.30 dia udah sini. Berarti ini anak niat kerja. Itu dia. Jadi harus tegas, harus tahu. Kalau saya sih sebenarnya saya nggak harus. Kalau dibilang tegas harus. Kalau saya pribadi saya harus tegas. Karena mohon maaf, sumber daya manusia yang ada beberapa yang kita harus tegasin, ada beberapa yang kita rangkul. Jadi saya ya waktunya 8 jam kerja, saya siapa, kau siapa. Di luar dari itu, kadang saya minta rokoknya Nana, rokok dulu. Ada di rokokmu. Ada di rokokmu, ada yang beli rokok. Karena disitulah dilihat, oh ini anak mentalnya ada. Jadi kerja di luar. Oke. Awi, mungkin kita udah mau closing ya, tapi ngedengerin dari cerita Kak Awi yang mungkin bilangnya dari jalan gitu, sampai sekarang udah ada sebesar ini TKP. Kira-kira apa sih yang mungkin Kak Awi mau sampaikan sama anak-anak muda gitu di luar sana, apalagi yang mungkin juga lagi ada di posisi Kak Awi beberapa tahun yang lalu dan mungkin kayaknya punya cita-cita juga, kayaknya nanti saya mau bikin deh kayak gitu. Apa yang mau disampaikan? Kalau buat saya pribadi yang mental sih. Gunakan masa mudamu sebelum masa tuamu datang. Itu dia. Kalau saya pribadi mental. Karena kebanyakan, sorry to say ya, mohon maaf, Gen Z dengan milenial beda banget. Gen Z ditegur dikit baper. Iya kan? Betul. Karena dia udah, kalau sistem ekosistemnya dia itu gampang banget cari uang. Live TikTok aja dia udah dapat duit. Benar. Iya kan? Kalau dulu milenial, estek gua itu nggak kerja nggak makan. Ya. Itu dia. Kalau sekarang ditegur baper, mau resign. Ini ya Allah. Jadi hal-hal yang kayak gitu yang susah banget saya imbangin. Gitu. Itu dia. Karena udah dapat
didikan VOC kayaknya ya. Iya, itu dia. Jalan background keluarganya mungkin yang cukup ada andil juga untuk Itu Kawi. kadang. VOC. Jadi jangan ini ya. Jadi intinya adalah mental itu harus diperkuat dimanapun kayaknya ya, Kak. Iya. Ya. Bukan cuma di dunia kopi Bukan, aja ya. bukan. Mental hidup juga harus ada dong. Untuk mental sih paling pertama mental. Contoh nih, mental. Salah satu coffee shop di sana rame, ya kan? Iya. Di sana rame. Di sini sepi. Apa Benar. mental itu harus dijaga atau enggak? Apakah kita nggak nangis? Nah, itu dia. Pojokan kalau kayak Nah, gitu. Jangan itu tiba-tiba dia. tutup masa deh karena Jadi paling pertama itu mental kan. sih sebenarnya. Mental. Berarti memang kuncinya adalah mental teman-teman. Mental, Karena mental. dunia bisnis itu bukan sesuatu yang bercanda ya. Iya, enggak. Itu. Enggak. Kalau saya sebenarnya mental nomor satu, ya banyak orang bilang itu kalau mau buka bisnis, mahalnya mesin ini, Iya. mahal ini, Benar. drop memang, Betul. Jadi bisa dia. drop memang, itu dia. Sekarang ya udah mentalmu yang kau taruh duluan, mentalnya, nanti saya rugi. Dia belum jalanin, dia sudah pikir ruginya, dia sudah pikir dia tanamin bahwa ada rasa ketakutan yang besar. Daripada mental yang dia depankan. Kalau saya sih, kalau saya mental. Dan mental itu mencakup semua, Midi. Mental semua. Itu Jadi dia. memang kunci orang sukses itu harus tahan banting. Betul. Segala macamnya. Proses, men. Betul, proses. Iya. Kita mau cerita jangan. Oke. Kita mau nanti ngobrolnya off air karena ternyata Kawi orangnya enak banget dan ngobrol banyak petikan-petikan kayak hubungan bisnis sama yang di atas. Betul. Hubungan sama Bahkan nama terima kasih kopi itu ada makna yang dalam gitu. Kalau ya. diceritakan panjang ya, nama terima kasih kopi saja bisa panjang ceritanya. Terakhir deh Kawi, ajakin teman Pro 2 Nongkrong di buat Terima Kasih nongkrong Kopi. di Terima Kasih Kopi. Oke. Buat teman-teman Pro 2 yang pengen nongkrong di Terima Kasih Kopi, sini waktunya ngopi, saya kasih kok diskon semua. Beli satu dapat satu. Buat Pro teman 2 ya. Teman Pro 2. Pro apa? Teman Pro 2. Pro teman Teman Pro 2. teman Pro 2. Ya udah, beli satu dapat satu. Langsung. Sampai kapan ya? Sampai seminggu. Cepat, makanya buruan datang. Jadi saya Pro 2 ya. Oke, tayang teman Pro 2 gratis. Oke, kalau begitu teman Pro 2. Makasih, Terima kasih Kawi makasih juga, semua, makasih sukses semua. terus buat Terima Amin, Kasih ya Allah, Kopi. amin. Allahumma Nanti amin. siapa tahu kita bisa melihat ada di seberang sana, di Amin. mana-mana Amin, ada TKP amin, ya. amin. Betul. Allahumma Oke, amin. kalau begitu teman Pro 2 dan kita akhiri dulu ngulik spesial di Terima Kasih Kopi hari ini. Kalau gitu Engki pamit, Nini juga pamit. Kawi juga Saya pamit. pamit. Kita mau ngopi-ngopi dulu di Terima Kasih Kopi. Bye. Bye. Terima kasih.